Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Agama PDBL 30 akan mempresentasikan hasil dari proyek kebangsaan kami yang mengambil topik pelecehan seksual. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Farel, yang kedua ada Edgar, ketiga ada Tata, keempat ada Tasya, kelima ada Lucinta saya sendiri, dan yang keenam ada Izar. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, kasus-kasus berupa pelecehan seksual yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di ranah publik mulai dari pertokoan, jalan, atau transportasi umum, oleh pelaku yang tidak dikenal korban maupun yang dikenal oleh korban. Selanjutnya, berkaitan dengan proyek kebangsaan agama kami melakukan penelitian terhadap mahasiswa Universitas Airlangga yang beragama Islam secara acak dengan melakukan wawancara berkaitan dengan pelecehan seksual secara fisik maupun verbal. Hasilnya kami mendapatkan sebanyak 87 responden. Dan berikut data yang telah kami dapatkan. Yang selanjutnya sekarang adalah analisis yang kita simpulkan dari data tersebut. Jadi analisis pertama adalah 72% responden itu bukan merupakan korban pelecehan seksual. Analisis yang kedua yaitu pelecehan seksual itu dapat terjadi di lingkungan sekitar kita. Analisis yang ketiga, itu sudah banyak mahasiswa Universitas Airlangga yang mengetahui mengenai ayat Al-Quran yang tentang pelecehan seksual. Analisis yang keempat, mahasiswa Airlangga Muslim mengetahui hukum yang ada dalam agama Islam, hukum yang membahas mengenai pelecehan seksual. Sekarang selanjutnya adalah penjelasan pelecehan seksual menurut pandangan Islam dalam Al-Quran. Dan yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pandangan Islam mengenai kasus pelecehan seksual. Yang dimana di sini kita akan membawakan surat, yaitu Quran surat An-Nur ayat 30, yang mungkin dalam artiannya ya seperti ini bacaannya, dan dalam pengertian bahasa Indonesianya juga seperti ini, yaitu seperti katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur ayat 30. Dan yang selanjutnya yaitu surat yang akan kita bahas, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 30. Seperti ini bacaannya ya. Nah, seperti itu. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu adalah beberapa bagian yang dijelaskan dalam pandangan Al-Quran, dan selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Saya rasa guru. Ya. Kemudian bagaimana sih Islam itu melindungi kita dari kasus pelecehan seksual? Bahwa sebenarnya Islam itu melindungi kita dari kasus pelecehan seksual itu dengan aturan-aturan dan penerapan yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian berikut adalah beberapa contoh dari aturan-aturan dan penerapannya dalam Al-Quran. Yang pertama, aturan Islam itu ada yang dikhususkan untuk menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Yang pertama, kewajiban untuk menutup aurat ada di Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian perintah berjilbab ketika memasuki kehidupan publik ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian larangan berhias berlebihan atau tabarruj ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua, penerapan aturan Islam terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan ada di Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian larangan berduaan dan campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa hajat syar'i ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Kemudian yang ketiga, ada penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan seksual. Nah, pelaku pemerkosaan akan dihukum had zina berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 33. Jika pelakunya belum pernah menikah, maka akan dicambuk sebanyak 100 kali. Akan tapi jika sudah pernah menikah, maka pelakunya akan dirajam hingga mati. Kemudian, orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, itu akan diberi sanksi hingga 3 tahun penjara, ditambah dengan hukuman cambuk dan pengasingan.
Hukuman yang diberikan kepada pelaku itu juga akan dimaksimalkan apabila korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya, seperti pembantu perempuan atau pegawainya. Pelecehan seksual dalam Islam. Sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual sampai perbudakan dan eksploitasi seksual. Puluhan ayat Al-Quran yang menggugah dan membangun kesadaran masyarakat patriarki bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan al-karomah al-insaniyah. Sekian dari pembahasan dari kelompok 8 agama PDPA 30 mengenai pelecehan seksual. Dapat disimpulkan bahwasanya pelecehan seksual merupakan sesuatu yang sangat dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu, mari kita bekerja bersama-sama agar pelecehan seksual dapat ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia utamanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.